Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Farida Putlani dalam program Ase. Nah, Tribuners, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai agama adalah warisan atau pilihan. Nah, agama merupakan landasan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Namun, banyak yang mempercayai bahwa agama adalah sebagai warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Lalu, apakah benar agama hanya merupakan sebuah warisan atau memang sebuah pilihan bagi umat manusia? Untuk membahas itu semua, kita sudah terhubung secara virtual dengan Bapak Dr. Haji Holilur Rahman MSI. Beliau merupakan Dekan 3 Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Radema Said Surakarta. Assalamualaikum Pak Holil, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, Mbak Puput bisa jumpa lagi via Zoom. Iya Pak. Pak Holil, untuk episode kali ini kan kita akan membahas mengenai agama ini warisan atau pilihan ini Pak. Mungkin sebelum kita membahas soal itu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya konsep agama bagi umat manusia ini Pak. Oke, Mbak Puput, terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh para pemirsa, teman-teman dari Tribun, Tribun News ya, yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Yang pertama, agama itu berperan untuk mengatur kehidupan manusia baik di dunia sampai ke akhirat. Itu agama. Kemudian tadi disampaikan oleh Mbak Puput, apakah agama itu sebuah given ya, artinya diwariskan, diterima, atau sebuah pilihan. Jadi manusia dalam hal ini Adam itu dia kenal sama Allah karena hidupnya di surga. Sampai di sana karena ada satu kasus, kemudian Nabi Adam dilempar atau ditaruh di bumi. Itu yang kita sering dengar, mulai dari kecil, dari ibtidaiyah sampai kita dewasa. Lah, proses dari satu masa ke masa yang lain, karena manusia di bumi, nah itu mulai ada persoalan. Ada persoalan karena tidak menyaksikan langsung Allah. Kalau di dalam Islam istilahnya seperti itu. Nah, ketika masa fatroh ini, masa tidak ada guidance, tidak ada petunjuk, itu orang-orang ini ya melihat keagungan-keagungan semesta. Hmm. Misalnya ada gempa bumi, ada tsunami, Hmm. ada gunung meletus, erupsi itu. Karena keterbatasan akal atau capaiannya hanya seperti itu, maka akal ini mencoba melobi sesuatu yang adikodrati, yang maha kuasa itu, dengan memberi sesaji kepada lautan, kepada bumi, kepada gunung, harapannya diberi keselamatan. Misalnya laut ada larung, biar tidak terjadi tsunami, biar ikan-ikannya melimpah. Begitu juga perlakuan terhadap gunung-gunung berapi, diberi sesaji agar tidak mudah untuk meletus. Ya. Sehingga banyak orang itu pada zaman itu atau mungkin belum mendapatkan hidayah, belum ada konsep tentang ketuhanan, belum ada penyebaran Islam masuk ke situ, konsepnya seperti itu. Hmm. Atau membahas tentang ruh, karena leluhurnya meninggal, padahal leluhurnya ini yang luar biasa kekuatannya, maka ada yang disebut dinamisme animisme itu. Nabi Ibrahim, di era Nabi Ibrahim itu kan dialognya, apakah berhala yang besar yang dirancang oleh Namrud
itu bisa memberi solusi. Ternyata kan tidak, karena berhala itu yang membuat manusia, bila dia kotor yang membersihkan manusia, kok disembah, kan aneh. Atau menyembah matahari, ternyata matahari pada akhirnya juga akan terbenam. Menyembah bulan, bulan purnama, pada akhirnya hilang. Menyembah bintang gemintang, pada akhirnya juga hilang. Nah itu bagi mereka yang mencari. Makanya kritik Al-Quran terhadap seseorang yang dalam tanda petik, mohon maaf, mengagungkan Isa, Nabi Isa, karena bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, atau Maryam, ibunya sebagai perawan suci, itu Quran mengatakan dengan argumen huma yakulan to'am. Keduanya, baik Maryam maupun Nabi Isa yang dianggap sebagai orang hebat itu nyatanya makan. Artinya bila tidak makan maka lemas dan mati. Maka tidak layak untuk dianggap sebagai Tuhan. Nah, lalu ada persoalan seperti kita, saya, Mbak Puput itu mengatakan bahwa agama kita ini warisan. Sebenarnya sebuah keuntungan. Kita tidak perlu berpikir ribet-ribet terkait Tuhan kita. Bahwa orang tua kita membuat tradisi, bahwa orang tua kita menyekolahkan, bahwa di sekolah dinalarkan siapa Tuhan kita, yakni Qul huwallahu ahad, itu urusan lain lagi. Karena kita akan mengatakan, Ibu, Tuhan kita siapa? Allah. Nabi kita siapa, Ibu? Muhammad Rasulullah. Kiblat kita itu Ka'bah. Kitab kita Al-Quran, saudara kita muslimin muslimat. Itu doktrin dari kecil. Bahwa nanti dalam olah-olah apakah Tuhan kita layak dianggap Tuhan, yaitu nanti pencarian pikiran kita. Karena itu di ibtidaiyah ada istilahnya pelajaran akidatul awam. Akidah bagi orang-orang umum. Contoh wujud, Allah itu harus ada. Idam, Allah itu yang paling dahulu. Bako, Allah itu kekal. Wujud, idam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, wadaniyah, kudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman. Misalnya kayak gitu, 20 sifat wajib Allah. Ini menjadi penting untuk menancapkan keimanan, biar meskipun agama kita, saya sama Mbak Puput adalah sebuah warisan, tetapi tetap di-backup secara keilmuan. Mungkin itu sebagai pengantar Mbak Puput yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Holil. Lalu mungkin tadi sempat disinggung juga di awal. Nah, ini siapa, Pak, yang paling berperan dalam mengajarkan sebuah agama dalam keluarga? Mungkin apakah khususon ibu? Karena kan memang mungkin anak dari bayi ini kan memang lebih banyak dengan ibunya atau justru ayahnya karena dia sebagai imam ini, Pak. Dalam sebuah teori belajar bisa dikatakan seperti itu, ibu. Maka disebut dengan istilah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sebagai sekolah yang pertama kali. Sekolah yang pertama kali itu misalnya itu ayah, itu abi, itu bapak. Ini umi, ini ibu, ini maem. Itu ibu dalam bahasa memberi nama suatu. Karena dia berdekatan. Termasuk mohon maaf Mbak Puput ketika NTI ya. Itu yuk baca bismillah dulu, adik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ibunya mau nambah ya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Terus baru di TTI. Atau bahkan sudah NTI aja macam baca bismillah dulu adik. Nah, itu misalnya. Ini kan artinya ada interaksi keagamaan. Kalau ayah sih di awal ya mungkin karena ibunya sedang mungkin sakit ya, merasakan kesakitan. Kan dikenalkan azan di Islam. Allahu Akbar di telinga kanan. Terus iqomah di telinga kiri.
terus dibacakan surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr dengan harapan si jabang bayi ini atau si anak ini gedenya dijauhkan dari perzinaan. Artinya kan ada pengenalan kepada Allah sejak dini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahwa kalau anak laki-laki ya toh diajak ke musola, yo melu Pak atau ikut Bapak sholat maghrib, sholat isya di masjid, subuh diajak misalnya. Day to day, oh sholat Jumatan karena anaknya laki-laki. Nah itu ada beda lagi. Istilahnya yang memang utama karena melekat, ya ibu. Karena tadi dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang paling awal bagi seorang anak. Sampai adik matanya mana? Nanti kalau kepingin ngajarin anaknya bahasa Arab, ainun mata, ainun. Oh, ini mata, famun mulut misalnya kayak gitu. Itu kan bisa Mbak Puput. Baik, Pak. Lalu bagaimana, Pak, cara orang tua agar meyakinkan anak bahwa agama yang ia anut ini bukanlah agama warisan? Mungkin ketika anak sudah mulai remaja, dia sudah mulai bisa berpikir tentang terkait agama ini. Bagaimana caranya, Pak? Ya itu kan semula agama tadi karena warisan, ya toh. Terus si anak itu kan lama-kelamaan tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Puput, bertanya, Allah itu siapa toh Bun? Hmm. Allah itu adalah zat yang menciptakan langit, bumi, zat yang menciptakan Nabi Adam, zat yang menciptakan manusia, zat yang maha kuasa, zat yang mengawali, yang paling awal. Nah, seperti itu. Dan diskusinya ini tipis-tipis. Kalau Hmm. memang orang tuanya tidak menguasai. Misalnya Allah itu di mana? Ya. Itu boleh mengatakan Allah itu di atas. Karena anak butuh visualisasi. Hmm. Alasannya apa? Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu naik ke atas. Nanti suatu ketika Allah itu tidak menempati sesuatu. Allah itu di mana-mana sebagaimana vitamin pada segelas air susu. Nah, itu seperti itu, bertahap. Nanti kalau dia memang tertarik dengan persoalan-persoalan keagamaan, bisa jadi kamu coba baca buku ini dulu. Atau kamu nanya dengan guru agamamu, guru akidahmu. Nanti suatu ketika dia juga akan mengatakan, ternyata Allah itu maha kuasa. Loh kok bisa? Lah ini kelihatannya bodoh tapi kaya. Ini kelihatannya pintar tapi miskin. Biar meyakini bahwa rezeki itu dari Allah. Harusnya yang orang pintar atau seseorang yang pintar, dia rezekinya banyak atau uangnya banyak. Tetapi nyatanya tidak sedikit orang kaya itu yo sekolah ya mungkin ranking 25 sampai ranking 30 lah, 25 ke atas. Yang ranking the big five itu ternyata ya hidupnya biasa-biasa, rumahnya seperti itu. Artinya kaya dan miskin itu luas. Ya, mungkin karena yang pinter itu tidak mau mengerjakan remeh-temeh, akhirnya jarang orang yang mau menyuruh atau kalau disuruh nggak mau. Akhirnya yang meminta itu nggak mau. Jadi banyak variabel yang menjadikan dia itu apa namanya mendapatkan keuangan. Nah ini nanti seiring waktu Mbak Puput kan akan terjadi dialog. Makanya mohon maaf ya biasanya ada skripsi itu penerimaan diri seseorang ketika mengalami eksiden kecelakaan ya. Misalnya ada seorang wanita cantik, ada seorang yang ganteng ya. Ternyata dia tabrakan, akhirnya kakinya harus diamputasi. Itu kan recovery-nya berat. Kalau dia sudah bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun bahwa ini semua dari Allah dan tentu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi, mungkin dia bisa menerima itu. Tapi kalau masih mosok sih aku ngene, aku ngene, nah itu kan ada kecacatan yang di proses kehidupan ini. Makanya diskusi tentang ketuhanan, tentang keagamaan, mungkin kalau orang tua tidak mengcover atau tidak bisa memberi jawaban yang rasional, bisa jadi lewat buku, atau bisa jadi ya coba kamu nanya sama gurumu
Hmm. Tentang itu barangkali beliau bisa memberi pencerahan-pencerahan. Gitu Mbak Puput. Baik, Pak. Lalu terlepas dari apakah agama ini warisan atau bukan. Nah, si anak ini apakah memiliki hak untuk memilih agama yang ingin dia anut, Pak? Punya, karena itu di di surah Al-Baqarah 256 itu Mbak. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Hmm. Jadi ketika perang Hudaybiyah itu atau perjanjian Hudaybiyah lah tepatnya, itu ada satu yang dikritik oleh para sahabat. Bila ada orang Islam masuk masuk kafir, nah itu diterima. Tapi bila orang kafir masuk Islam, disuruh mengembalikan, nggak boleh selama 1 tahun. Tapi Rasulullah tidak ada masalah. Yang penting bagi Rasulullah adalah kebebasan untuk berdiskusi. Misalnya ya, naudzubillah, ada anaknya orang Islam keluar, dia di sana akan dialog. Masa sih Tuhanku berbentuk patung? Hmm. Padahal patung itu kan apa namanya buatan manusia. Sama ketika kiblat kita itu Ka'bah. Ka'bah itu kan batu yang membuat Nabi Ibrahim lah awalnya itu kan. Tetapi para kiai, para ustadz menjelaskan bahwa ini hanya semacam kiblat, hanya semacam arah saja penyatuan. Bukan menjadi di situ ada Allah, di situ ada Tuhan, tidak. Makanya simbol Ka'bah itu kan kotak ya Mbak ya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang mulia di sisi Allah. Jadi itu ke atas. Saya sama meskipun saya dosen ya, terus kemudian Mbak Puput wartawan, itu bukan berarti terus saya takwanya lebih dari Mbak Puput, belum tentu. Bisa jadi Mbak Puput lebih dari saya. Beras yang sekarang misalnya harga 17.000 atau 20.000 per kilo, Mbak Puput tidak khawatir sama sekali. Artinya Mbak Puput apa ya? Percaya kepada Allah bahwa Allah zat yang memberi rizki. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mbak Puput menyembah Tuhan pemilik Ka'bah Baitullah karena Allah adalah zat yang memberi makan at'amahum min ju' wa amanahum min khauf dan memberi ketentraman hati atau ketidaktakutan itu. Sedangkan saya misalnya dosen kok takut, ya berarti ketakwaan saya kalah sama Mbak Puput. Sederhananya seperti itu. Makanya tidak ada kiai, ustadz yang mengatakan bahwa Ka'bah ini sebagai simbol atau enggak, ini hanya sebagai kiblat aja. Penyatuan orang-orang mukmin sedunia arahnya ke kiblat. Yang disembah tetap Allah Tuhan kita. Lah seperti itu kan menjadi dialog terus. Kalau seseorang belum yakin, makanya di Quran dikatakan fal budu apa namanya hatta tak tiyahu hatta apa masya Allah saya lupa. Jadi hatta ya tiakal yakin, mohon maaf ini hatta ya tiakal yakin. Jadi sembahlah Allah sampai datangnya kematian. Nah ini harus kita jaga. Allah itu zat yang apa namanya menciptakan kita, yang menciptakan langit bumi, yang memberi rizki kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu Mbak Puput. Baik, Pak Halil. Lalu misalkan ada sebuah kasus apabila si dalam sebuah keluarga si anak ini ternyata berbeda agama dengan orang tuanya. Oke. Nah, nanti apakah si anak ini tidak mendapatkan harta ataupun warisan sama sekali dari orang tuanya karena dia berbeda agama dengan orang tuanya ini, Pak? Iya, tidak mendapatkan warisan karena beda agama. Cuman kan bisa dibagi dengan istilahnya apa? Istilahnya hibah lah, pemberian. Kalau memang keluarga itu terbuka ya. Ya udah karena kamu tidak beragama Islam, ya, maka sebagai wujud kasih sayang Bapak Ibu dan ya Bapak Ibu juga berdoa semoga kamu nanti mendapat hidayah, ya itu kan mungkin diberilah
berapa 10 atau 20 juta atau 100 atau 200 juta kan tetap orang tua berdoa agar kembali. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Nuh itu loh Mbak Puput. Nah, Hmm. anaknya yang bernama Kan'an itu kan dipanggil, wahai anakku, tetaplah kamu ke sini naik kapal bersama ayah, bersama bapak. Tapi anaknya Nabi Nuh itu tidak bapak, aku ingin naik ke ke ini ke gunung. Nah, terus kemudian Nabi Nuh mengatakan, tidak anakku, ini azab Allah, ini luar biasa, tidak seperti biasanya. Anaknya tetap ngeyel. Bahkan Nabi Nuh itu memohon kepada Allah agar menyelamatkan anaknya. Jawaban Allah, wahai Nuh, itu sudah bukan anakmu lagi, atau Kan'an sudah bukan anakmu lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kisah-kisah yang seperti itu dan itu dimuat di Quran. Baik, Pak. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang tua apabila mungkin anak ini memilih agama yang berbeda? Tadi kan sempat ditegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk memilih agamanya sendiri nih, Pak. Ya. Yang pertama doakan agar kembali lagi ke dinul Islam. Makanya habis sholat Mbak Puput kita berdoalah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita. Andaikan tidak ada hidayah mungkin kita juga tidak berislam. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau memang ada ruang dialog, ya dialog lah. Barangkali dengan dialog, lho kowe kok iso mlebu agama kono ngopo? Kan bisa jadi karena kecewa sama orangnya. Oh, Hmm. kayak kiai, kayak ustadz, kayak mubalik perilakunya. Sedangkan itu, ya, misalnya kayak gitu. Sedangkan itu yang bukan kiai perilakunya baik. Makanya kan Islam itu tidak dibangun oleh kiai, oleh ustadz, oleh Islam itu dibangun atau dipertahankan oleh logika yang benar. Nah, logika yang benar ini dikawal oleh Rasulullah. Makanya di Quran dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min al kitabi wal musyrikin wal munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufa mutahharah. Jadi kalau Rasulullah itu tidak punya bayinah, tidak punya keterangan logika yang mantap, ya mungkin Islam sudah bubar dari dulu. Tapi karena Islam itu dibangun oleh logika yang mantap, yang diteruskan oleh para ulama-ulama penerus para nabi ini, Islam sampai hari ini ada. Dan insya Allah ya namanya hidayah, Mbak. Jangankan kita, namanya anaknya Nabi Nuh aja di Quran digambarkan seperti itu. Hmm. Kita hanya memohonlah anak turun kita itu ya tetap berislam, tetap ibadah, tetap patuh kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin itu Mbak Puput yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Lalu ini untuk pertanyaan terakhir, Pak. Tadi kan saya sempat bertanya terkait bagaimana cara orang tua agar anaknya ini merasa agama ini bukan sebuah warisan. Nah, sekarang ini apa yang harus dilakukan seseorang dan si anak ini mungkin agar agama yang dia anut ini selama ini bukan agama warisan dan memang dia merasa nyaman dan memilih agama ini sebagai agamanya, Pak. Pertama, orang tua menjadi role model. Hmm. Misalnya ya, kalau tadi saya sampaikan ketika bayi diadzani di telinga kanan, diikomati di telinga kiri, dibacakan Quran surah Inna Anzalna itu Al-Qadar itu Inna Anzalna fi Lailatul Qadr itu. Terus kemudian hari-hari dari kecil dibiasakan dengan hidup berpola keagamaan Islam. Terus kemudian ketika dia sudah bisa diajak ke masjid, disediakan buku-buku yang berbicara tentang keislaman, ya, disekolahkan di tempat yang bernuansa atau kurikulumnya Islam, ya, bahwa dia mengambil mungkin ilmu-ilmu umum istilahnya sekarang sebenarnya nggak ada itu ya. Ya ilmu dari Allah, tapi karena sudah ada penyekatan ya dia tetap mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad Rasulullah adalah nabinya. Lah budaya atau tradisi ini terus dikembangkan di tingkat keluarga. Sehingga misalnya ya ini misalnya dia kuliah di tempat metropolitan entah Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan misalnya. Orang tua berpesan,
kuliah ya kuliah nduk tole, ojo lali salate, ojo lali maca Qur'ane, ojo lali maca sholawate. Misalnya seperti itu. Itu kan pesan-pesan dari orang tua. Atau misalnya di rumah sholat jam sakmene, sholat dulu kan sudah jam segini, HP ini dipateni, engko dolanan HP ne. Atau subuh misalnya, ya namanya anak-anak kan, tangise sholat engko gek turu meneh. Itu biasa. Jadi dia melihat agama itu bukan ancaman. Jangan anak tidur, wang, sholat, mlebu neraka. Nah, itu kan dia sholat karena takut masuk neraka. Tapi kalau tangise apa jenenge sholat sing kayak turune. Artinya jangan sampai menjadikan agama itu sebuah masalah, problem. Makanya kan kalau dalam Idul Adha, kalau kamu mampu bisa kambing ya kambing, kalau enggak ya mungkin apa ayam, kalau enggak mungkin telur. Itu kan tahapan, ada tahapan-tahapan mengenalkan tradisi Islam yang menjadi ritual ibadah. Di Islam sendiri misalnya kalau punya uang ya haji, kalau enggak ya enggak kewajiban. Kalau haji ya cukup sekali seumur hidup. Nah, seperti itu kan agama itu mudah. Bukan sesuatu yang ribet, yang sulit, bahkan menjadi ancaman. Ya. Enggak. Mungkin gitu Mbak Puput. Baik, Pak. Lalu mungkin sebelum kita tutup episode Wasa kali ini, mungkin Pak Holil bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait tema agama ini warisan atau pilihan bagi umat manusia, Pak. Yang pertama bahwasanya masuk Islam itu bukan suatu yang paksaan ya. Sebagaimana Al-Baqarah 256 la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam beragama Islam. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua misalnya ya dari kecil anak-anak itu dinyamankan dengan Islam. Misalnya bagi takmir masjid ya, biar anak-anak main-main di masjid ya paling dinasihati saja, jangan sampai dimarahi karena dia apa namanya rame, tapi karena dia apa namanya istilahnya ini masjid nyaman gitu. Ya, anak kecil ya rame. Nanti orang tua sama takmir masjid ya diskusi lah gimana anak bapak ini disanding seperti itu. Kemudian yang ketiga, agama ini Islam harus dibangun dengan kekuatan logika. Bila orang tua tidak mampu, ya sekolahan, pesantren itu yang akan mengawal keimanan kita. Saya sendiri pun mungkin kecil juga sama, tetapi karena lingkungan, ya kemudian disekolahkan di ibtidaiyah, kemudian dipesantrenkan, hari ini kerja di kampus, UIN Raden Mas Said, ya akhirnya ya hari-hari itu dikontrol keimanan kita oleh lingkungan kita. Mungkin itu Mbak Puput yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Tribuners penjelasan dari Pak Holil terkait apakah agama merupakan warisan atau pilihan bagi umat manusia. Semoga penjelasan dari Pak Holil tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Nantikan terus episode-episode Wasa selanjutnya setiap hari Jumat pukul 11 siang hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Fahrinda Putriani beserta Kuren Begas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.